Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Siniar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Pendidikan Bahasa dan Sastra. Bersama saya Rohmat, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya tidak sendiri karena di sini sudah ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Bersama saya sudah hadir Teh Intan Karunia Dewi. Ada juga Ibu Dr. Anda Lili Sulistianing MPD. Selamat siang. Ada juga Dr. Anda Nunung Sitaresmi MPD, Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Profesor Dr. Isah Cahyani MPD. Selamat jumpa lagi. Jumpa lagi, Ibu. Jumpa Apa kabar? lagi. Baik. Ada juga narasumber yang luar biasa karena kita undang jauh-jauh langsung dari Lembang. Ada Ibu Iim Rohimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini kami akan membersamai para penonton yang hadir untuk membahas sebuah isu penting perihal literasi dengan metode yang sangat unik, yaitu Basicity. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pantun. Jadi nanti bilang cakep ya Ibu, mohon izin. Ke Sumedang membeli Gucci. Cakep. Gucci bercorak berkualitas tinggi. Cakep. Selamat datang di Siniar Basicity. Jelajahi asik dunia literasi. Para penonton yang luar biasa, pada saat ini kita tentu sudah mengetahui apa itu literasi. Namun tentu banyak perspektif atau pandangan lain terhadap literasi itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan membedah terlebih dahulu apa sih makna literasi. Kita akan mulai dari narasumber pertama. Jadi untuk Ibu Lilis, bagaimana sih Ibu mendefinisikan literasi itu sendiri, Ibu? Iya. Terima kasih Ar-Rahmat untuk kesempatan pertama. Kalau menurut saya, literasi itu merupakan kemampuan untuk mengekspresikan diri dari si anak, kemudian memahami, menggunakan melalui bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, anak bisa membaca, bisa memahami teks atau bacaan, kemudian bisa mengekspresikan melalui bahasanya, sehingga mereka tentunya bisa berbicara dengan baik. Betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang literasi ini penting untuk seorang anak ya, karena kita fokusnya terhadap anak untuk saat ini. Iya. Jadi untuk pertanyaan lanjutannya Ibu, jadi mengapa itu literasi penting itu? Literasi itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, Ibu. Ya, namanya juga usia dini ya, anak yang sedang berkembang. Betul. Dengan demikian tentu saja melalui literasi mereka bisa mengenal lebih banyak, bukan hanya buku, sebatas buku, tetapi juga bisa lebih jauh, bisa lebih luas begitu. Karena dengan literasi itu atau literasi itu merupakan jendela ya bagi pemahaman terhadap dunia yang lebih luas lagi. Oleh karena itu tentu saja kita baik di keluarga maupun di sekolah ya atau di kelompok belajar misalnya, itu kita perlu memberikan literasi sejak masa kanak-kanak atau sejak usia dini. Begitu. Baik, luar biasa. Jadi intinya adalah literasi ternyata tidak sekadar untuk orang-orang dewasa ya Ibu. Ya, tetapi betul. anak usia dini yang masih kecil pun harus sudah dibekali dengan keterampilan atau pengembangan literasi yang baik. Karena itu akan menentukan kehidupan mereka di masa mendatang juga. Iya, betul sekali. Selanjutnya sekarang kita beranjak ke Ibu Nunung, Ibu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Karena kalau kita berbicara perihal anak usia dini, tentu tidak lepas dari tanggung jawab orang tuanya, Ibu. Jadi, bagaimana sih peran orang tua dalam mengembangkan literasi pada anak usia dini itu sendiri, Ibu? Baiklah, terima kasih Ar-Rahmat. Pertanyaan yang sangat menggebu ya. Ya, memang ya literasi dini ya, literasi dini kan sangat penting. Mengapa peran orang tua itu sangat diperlukan ya di sini, sangat penting tentunya ya untuk anak usia dini, karena si orang tua itu merupakan model utama. Si anak itu akan melihat bagaimana
si orang tua itu bisa membaca, menulis, ya. Itu kan akan menjadi, oh ternyata orang tua saya senang membaca, senang menulis, itu akan menjadi motivasi bagi anak itu, ya. Dan juga tentunya ya bukan sekedar melihat model, tapi kita juga sebagai orang tua bisa menyediakan sarana, ya, sarana, ya minimal ada perpustakaan kecil-kecilan begitu ya, yang di dalamnya ada bacaan-bacaan yang sangat menarik. Tentu saja kan di sini membaca untuk literasi dini itu, anak usia dini itu kan bukan membaca huruf A, B, C, D yang begitu ya, tapi bisa juga melihat gambar-gambar yang menarik gitu ya. Mereka dengan melihat gambar-gambar yang menarik itu akan tertarik untuk membaca ya. Yang untuk usia dini itu beda dengan kita kan. Kalau kita memberikan gambar, apa itu gambar untuk apa ya, itu ya seperti itu. Dan juga bagi si anak usia dini itu yang sudah bisa membaca, kita juga bisa memberikan apresiasi supaya menjadi motivasi bagi mereka, dan juga dia akan mendapat kepercayaan diri ya. Wah, saya sudah bisa membaca, saya sudah bisa menulis. Mungkin itu ya. Betul. Nah, di sini sangat penting ya Pak Rohmat ya untuk orang tua dalam mengembangkan literasi dini bagi si anak itu ya. Sudah anak usia dini. Jadi ada 3 poin utama yang disoroti oleh Ibu Nunung. Yang pertama itu orang tua berperan sebagai model utama bagi seorang anak, lalu memberikan sarana dan juga apresiasi untuk meningkatkan motivasi anak dalam literasi berkelanjutan ya Ibu. Nah, Bisa ditambah sedikit ya. Boleh Ibu, boleh sekali. Misalnya juga kita juga memberikan nyanyian-nyanyian gitu ya. Balonku ada 5. Nah, gitu kan itu juga bisa ya untuk anak itu ya, seperti itu. Dan mungkin bisa disisipi juga katanya dengan hal-hal menarik seperti nyanyian, banyak kan nyanyian-nyanyian untuk anak kecil ya. Ya. Jangan sampai sekarang ya nyanyiannya beda-beda ya. Iya, sekarang sudah cinta gitu. sudah bukan di ranah anak-anak lagi, sekarang sudah dewasa. Iya. Dan kalau kita berbicara literasi itu, kan literasi itu fungsinya adalah untuk mencetak generasi unggul tentunya di masa mendatang, dan itu menentukan tujuan Indonesia Emas di 2045 tentunya. Nah, pertanyaan yang ada adalah lantas bagaimana sih peran konkret literasi dalam mewujudkan generasi unggul itu sendiri, Bu? Ya, tentu saja ya untuk mengembangkan literasi dini yang unggul gitu ya. Nah, kita kan diberi pemahaman gitu ya, evaluasi dan juga penerapan informasi melalui, nah kalau ini untuk orang dewasa mungkin melalui literasi digital ya sangat perlu untuk mereka seperti Arohmat, Teh Intan ya sudah mulai kan ke literasi digital ya. Nah, itu kan sangat menunjang untuk perkembangan anak menjadi generasi yang sangat unggul. Betul. Ya. Terlebih kan sekarang di teknologi banyak informasi bohong ya Ibu. Iya, kayak tiba-tiba ada pesan, kirimkan pesan ini karena pesan ini diteruskan oleh presiden gitu kan. Suka ada yang tiba-tiba gitu, dan yang diteruskan berkali-kali gitu. Ya, kalau kita tidak bisa memilih dan memilah ya informasi itu, kita akan menelan saja seperti itu ya, seperti itu. Jadi tentu saja sangat penting untuk mengembangkan si generasi unggul itu ya dengan literasi. Ya, salah satunya tentu untuk yang sudah dewasa literasi digital ya, itu seperti itu. Betul sekali. Jadi literasi itu tidak sekadar baca tulis saja, tetapi sudah luas sekarang. Tadi ada literasi keluarga, ada literasi teknologi, literasi digital, dan lainnya kita akan bahas setelah ini. Nah, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya kita akan beranjak ke teteh-teteh yang cuma ada satu di sini. Teteh ini merupakan mahasiswa PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka kemarin di Universitas Sriwijaya. Telah hadir bersama kita hari ini. Lalu ada pertanyaan untuk teteh nih. Bagaimana langkah bijak untuk memulai pembiasaan literasi untuk anak teh? Kan nggak tiba-tiba kita, ayo baca nih satu buku full gitu kan, enggak ya? Ya tentu saja ya, selain guru yang mendampingi anak-anak di sekolah, tentunya orang tua itu mempunyai peran yang penting gitu di rumahnya. Jadi pertama-tama itu
Tentu saja melakukan pembiasaan dalam membaca. Seperti misalnya kita mempunyai jadwal rutin antara orang tua dan juga anak dalam membaca buku seperti itu. Dan juga setelah melakukan pembiasaan juga seperti yang kata Bu Nunung sampaikan bahwa orang tua itu memang seorang model. Jadi jika orang tua itu sering membaca, maka anak-anak pun juga senang membaca. Apalagi dari dini sejak awal begitu. Betul. Makanya anak akan hobi membaca, mempunyai kebiasaan dalam membaca begitu. Dan juga kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan kebebasan kepada anak begitu. Ingin membaca genre apa, kesukaannya apa begitu. Jadi anak-anak senang membaca apa yang diinginkannya. Dan terakhir juga kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan sarana dan juga prasarana yang memadai kepada anak-anak di rumah. Membuat perpustakaan kecil juga bisa. Jadi sebenarnya kalau untuk membiasakan literasi pada anak itu berarti dimulai dari apa yang mereka sukai terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai langsung diberikan buku, tapi misalkan diberikan gambar juga, itu kan masuk literasi ya. Boleh dari yang sederhana-sederhana saja dulu. Nah selanjutnya Teh, kan tadi kita sudah bahas ada literasi digital, ada literasi finansial, literasi keluarga. Lantas apa memang benar gitu ada hubungan antara literasi dengan bidang-bidang ilmu lain itu Teh? Seperti yang kita ketahui ya, literasi itu kan bukan baca tulis saja, tetapi literasi itu mencakup beberapa keilmuan seperti yang sudah Ibu Nunung sampaikan. Juga ada literasi digital, literasi teknologi, dan juga untuk anak-anak juga ada literasi keluarga gitu. Ada literasi numerikal, ada literasi finansial, banyak sekali yang bisa kita garap begitu, beberapa ilmu untuk menginterpretasikannya, untuk untuk mencari konsep-konsep dalam keilmuan itu. Literasi sangat penting bagi saya. Seperti itu. Bagi yang lainnya juga. Ya. Jadi memang saking banyaknya literasi sehingga di sini kami hadir untuk memfokuskan salah satu literasi yang khusus untuk anak, yaitu literasi kebahasaan. Dan kami beberapa bulan lalu telah menyelenggarakan seminar dan pelatihan untuk guru di Bandung Raya untuk pelaksanaan BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Penasaran? Kita akan bedah bersama narasumber selanjutnya. Sudah hadir ada Ibu Isah. Nah Ibu, apa sih BCCT itu sendiri Ibu? BCCT itu Beyond Center and Circle Times, yaitu merupakan model pembelajaran berdasarkan sentra-sentra. Ada sentra agama, ada sentra bahasa, ada sentra olahraga, ada sentra musik, dan ada sentra sosial. Seperti itu. Jadi anak-anak belajar berdasarkan sentra-sentra, sudah menguasai sentra agama, kemudian beralih ke sentra lainnya secara bergiliran. Begitu. Jadi memang di BCCT ini ternyata sudah terlihat jelas literasi yang sangat beragam. Ada literasi agama, tadi literasi sains, literasi seni, dan lainnya juga sudah terlihat dengan jelas di sana. Nah lantas Ibu, kan ini diterapkannya di sekolah ya, atau di lembaga PAUD. Apakah orang tua memiliki peran penting juga di sana? Otomatis, seperti halnya BCCT itu dulu tahun 1905 dilaksanakan di Amerika, bahwa setiap orang tua punya kontrak belajar dengan sekolah. Artinya orang tua punya kewajiban membacakan cerita di sekolah dan juga di rumah. Oleh sebab itu akan dievaluasi oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, guru, dan orang tua secara bersama-sama mendampingi anak-anak untuk meningkatkan literasinya. Jadi kolaborasi antara orang tua dan juga para pendidik di lembaga PAUD itu sangat penting berarti ya Ibu? Sangat penting, karena secara tidak langsung anak-anak itu masih piindungan. Kalau dalam istilah itu masih memerlukan dampingan orang tua. Tetapi untuk kemandirian kadang-kala orang tua hanya sebatas halaman sekolah, tidak boleh ikut masuk. Tapi sesekali karena ada kontrak belajar untuk mendampingi literasi, orang tua secara bergiliran membacakan cerita, mendongeng. Dengan mendongeng, dengan menyanyi, secara tidak langsung anak-anak belajar membaca dan belajar menulis. Luar biasa sekali. Karena kita kemarin sudah praktik BCCT juga Ibu, dan ternyata dari hasil praktik itu para guru merespons bahwa BCCT ini dianggap efektif untuk pembelajaran. Nah lantas Ibu, apakah benar BCCT ini efektif jika dibandingkan dengan metode yang lain Ibu? Tampaknya seperti itu, karena di dalam BCCT anak-anak belajar bermain berkelompok, berpindah dari sentra satu ke sentra yang lain.
Kemudian juga mereka belajar mengelola emosi, belajar bersabar, kemudian juga mereka belajar saling menghargai. Dan yang paling penting dari itu semua, mereka bersemangat ketika belajar dalam kelompok. Jadi memang keberhasilan di dalam tingkat tahun itu adalah keterlibatan anak langsung dalam pembelajaran ya Ibu. Betul. Jadi konsep student center itu benar-benar ditemukan di BCCT ternyata. Betul. Oke Ibu, Di terima mana kasih. anak akan memperlihatkan kemampuan literasi, peningkatan yang sangat melejit terutama dalam bidang pengetahuan, kosakata, bermain peran, kemudian juga dalam kontak sosial emosional dengan teman-temannya dan juga saling berbagi. Baik, luar biasa sekali. Jadi sudah sangat jelas ya, BCCT itu adalah Beyond Center and Circle Time. Jadi pembelajaran berbasis sentra-sentra, di mana setiap sentranya itu ada sentra agama, sains, sentra sosial, sentra seni, dan lainnya banyak sekali disesuaikan dengan kebutuhan ya Ibu biasanya. Betul. Dan selanjutnya kita akan menggali nih langsung praktik dari lapangan. Ibu Iin telah hadir, seorang pendidik di Lembang, di PAUD Sekarwangi Firdaus Ibu. Nah, sudah hadir bersama kita, luar biasa. Jika dalam praktiknya Ibu kan kalau kita berbicara teori tadi sudah Ibu, sekarang praktiknya di lapangan. Dan menurut Ibu, apakah ada Ibu tantangan atau hambatan yang dirasakan ketika mengimplementasikan BCCT itu sendiri? Banyak Kak, Banyak. banyak. Terutama sarana prasarana kan membutuhkan sarana yang luas agar kelengkapan gitu itu sendiri. Terutama gurunya sendiri pun Kak butuh pelatihan ya untuk menerapkan BCCT tersebut. Kebetulan baru saya sendiri, jadi yang lain juga membutuhkan pelatihan karena bukan saya saja kan, harus semua sudah bisa, juga keterlibatan orang tua karena di kampung terus terang ya, saya di kampung orang tuanya belum sepenuhnya mengerti gitu. Jadi hambatannya masih banyak. Jadi yang disoroti oleh Ibu Iin sendiri tadi ada sarana prasarana, Ya. ada guru ternyata butuh pelatihan, dan ini sudah dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kemarin. Kita melaksanakan pelatihan dan workshop untuk 48 pendidik di Bandung Raya yang tersebar, luar biasa sudah terlaksana, alhamdulillah. Dan keterlibatan orang tua juga masih menjadi kendala dan hambatan. Lalu Ibu, dari solusi yang telah Ibu hadirkan sendiri apa Ibu untuk menjawab tantangan tersebut? Untuk tantangan orang tua, kami melakukan parenting. Parenting. Ya. Jadi kami memberikan sedikit pengertian untuk orang tua bahwa literasi ini sangat penting, dan alhamdulillah setengah dari mereka merespon dan mengerti, dan setengah lagi insya Allah mungkin saya akan mendatangkan narasumber itu ya, bukan dari guru saja, tapi kami mengundang narasumber yang ada seperti ketua Himpodi ataupun ada ibu dosen yang berkenan memberikan parenting untuk orang tua di sekitar sekolah saya, seperti itu kan. Kalau untuk sarana prasarana Ibu, apakah di sana mungkin guru-gurunya membuat dari bahan bekas atau apakah bisa dikreatifkan Ibu? Itu bagaimana? Ya, seperti itu juga. Sebelum memulai pembelajaran kami menyiapkan, kadang kalau dari alam kita ada tumbuhan sendiri. Dan kebetulan sekarang tema binatang ada kandang sapi langsung. Jadi saya bisa pembelajaran tentang sapi langsung dan pakan sapi. Ternyata iya langsung. Jadi alhamdulillah kalau untuk pembelajaran di luar, alhamdulillah, cuma kalau pas ke dalam rumput, jadi si anaknya karena kami kampung banyak rumput, jadi mudah lah kalau untuk itu. Cuman kalau prasarana yang lain memang kadang ada kendala juga Kak, seperti itu. Oke, jadi dari Ibu sendiri memaksimalkan apa yang sudah ada. Meskipun itu misalkan sapi, kandangnya kan besar ya, mungkin anak-anak diajar untuk menilai dari kejauhan karena takut diseruduk ya Ibu kalau berdekatan. Dan selanjutnya Ibu, apakah ada saran untuk mungkin pengajar-pengajar lain yang di PAUD lain untuk menerapkan BCCT ini supaya lebih maksimal? Saran saya sendiri pun Kak ingin terus belajar supaya kami lebih kreatif Bu, untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Hanya itu saja sih. Karena saya juga masih belajar. Pokoknya jangan lelah dan berhenti untuk belajar. Nah, betul. Konsep belajar sepanjang hayat itu sangat penting ya Ibu. Walaupun usia sudah tua. Betul sekali. Tidak terasa ya sudah ada di narasumber terakhir.
Sekarang kita akan cari tahu bagaimana wicara pamungkas atau kesimpulan dari masing-masing narasumber perihal literasi, pengembangan literasi khususnya melalui metode Basic City di tingkat PAUD. Kita mulai dari sebelah Teh Intan dulu, karena terlihat paling siap ya. Boleh Teh Intan. Baik, bagi saya sesuai dengan jawaban saya sebelumnya bahwa literasi ini selain guru PAUD gitu, guru sekolah, orang tua memang harus mempunyai peran penting atau harus menyoroti literasi ini dengan seksama begitu, dengan melakukan pembiasan pembelajaran di rumah dan juga di sekolah. Jadi orang tua dan guru sama-sama bekerja sama untuk menghidupkan literasi seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kita sambut Ibu Linis. Mangga Ibu. Iya, terima kasih. Jelas tadi ya, kalau kita dengar dari semuanya bahwa literasi itu sangat penting, maka betul bahwa literasi itu harus diberikan sejak dini, begitu. Jadi baik di rumah maupun di sekolah. Jadi sekarang ini sudah bukan zamannya lagi, misalnya si anak kalau anak memegang apa itu handphone misalnya begitu ya, asal didampingi itu insya Allah ya kita tidak akan terkontaminasi dengan yang negatif begitu. Tapi biarkan mereka ini, karena di sana itu banyak sekali hal yang bisa atau banyak hikmah atau banyak yang bisa didapatkan untuk pembelajaran literasi. Terima kasih. Luar biasa sekali. Selanjutnya sudah siap Ibu? Ibu dulu. Mangga. Ya, baik, terima kasih ya Rahmat. Sebetulnya dari dua narasumber ini sudah cukup ya sebetulnya ya. Tapi ingin juga menambahkan, memang betul ya, untuk literasi sejak usia dini itu sangat penting ya, apalagi ini ya nanti untuk pengembangan ke generasi yang unggul gitu ya. Nah, betul kata Bu Lilis, kalaupun anak-anak senang membuka HP asal didampingi itu silahkan ya, karena ternyata dengan memegang HP itu ternyata anak sudah mulai memperoleh kosakata. Kan itu sebagai penambahan, nanti anak bisa menulis, menuangkan gagasannya. Bahkan anak yang baru berapa tahun itu kelas 2 SD itu sudah bisa merangkai cerita yang tidak ecek-ecek itu dari bahasa Inggris ya. Karena ya dia senang membaca itu kosakata. Kita malah jadi kalah ya. Nah, gitu seperti itu. Memang itu ya. Sejak dini silahkan anak memegang literasi digital, mungkin ya di situ masuk literasi digital, silahkan asal ya itu ada pendampingannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Sekarang mungkin harus seperti Basic City-nya Ibu. Ya, teman-teman semua, dalam berkelompok anak-anak akan memiliki kompetensi yang lebih baik karena dia belajar bersama. Dia akan saling belajar, saling berbagi, saling menghargai. Nah, itu ada dalam BCCT, Beyond Center and Circle Times. Artinya, anak-anak belajar berdasarkan sentra-sentra. Dengan sentra, dia akan fokus pada sentra agama, sentra sains, sentra seni, sentra bahasa, sentra sosial, dan sentra olahraga. Dengan sentra-sentra yang disediakan oleh para tutor, para guru PAUD, maka anak-anak secara tidak langsung dia memiliki 6 literasi dalam satu circle. Begitu. Oleh sebab itu, mari kita gunakan BCCT untuk meningkatkan literasi bagi anak-anak. Luar biasa sekali. Dan sekarang terakhir boleh kesimpulan dari Ibu Im. Sama seperti Kak Intan, sangat penting sekali keterlibatan orang tua dan kami guru PAUD seperti itu. Sudah. Jadi untuk kesimpulan akhir dari saya, izin Ibu dan Iya. kita, literasi Basic City melalui Basic City tentu sangat penting untuk perkembangan literasi anak usia dini. Karena dalam Basic City ada sentra-sentra yang akan melatih kemampuan berbahasa dari seorang anak. Namun dibalik itu peran antara orang tua, guru dan juga seluruh pihak berperan penting. Karena kolaborasi juga penting untuk dilakukan guna mendukung
keterampilan anak dalam hidupnya, terutama dalam literasi. Literasi juga tentu tadi berperan penting untuk generasi unggul di masa mendatang. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk mewujudkan literasi yang baik untuk seorang anak melalui literasi keluarga, literasi sekolah melalui konsep BCCT, dan literasi yang akan datang dengan memaksimalkan semua sarana dan prasarana yang ada termasuk teknologi juga. Iya. Sudah sekian? Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bu? Sudah ya? Sudah cukup. Alhamdulillah tidak terasa sudah berapa menit tadi, serasa masih 5 menit ya. Karena sangat seru obrolan kita pada hari ini. Oleh karena itu saya Rohmat sebagai moderator pamit undur diri. Namun sebelum itu saya ingin pantun lagi, tapi sangat singkat ini mah. Nanti bilang cakep juga. Siap. Di Pulau Irian ada cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi